pemirsa semuanya, kali ini kita ke sholat id. Nah, kalau banyak sih yang pengikutnya, nanti kita ke sana menuju Baitul Jannah untuk melihat proses sholatnya tuh. Yang di belakang itu perempuan semuanya, di depan laki-laki. RW 3 Nanti di situ kita 5 tapi lumayan apa namanya RT sekarang 5 itu sedikit RW sholatnya biasanya 3 sampai di sini dan Saiful Kurban kambing biasa yang sini terakhir apa mungkin orang-orang pada ini ya belum pada datang, tapi tahun kemarin sempat pandemik kan ya nggak ini, tapi sebelumnya lagi panitia sampai sini cuy, terima kasih yang banget, sebesar-besarnya ya. atas ada Bapak juga polisi yang diberikan kepada Pak Imron. Semoga amal yang baru datang semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga diberi kesehatan, kelancaran rezeki, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti next video kira-kira kita lihat proses sholat idnya di sini. Oke. Ini ya, seperti biasa rakaat yang pertama 7 takbir ditambah 1 takbiratul ihram menjadi 8. Rakaat yang kedua 5 ditambah takbir bangkit dari sujud menjadi 6. Di sela-sela takbir kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai nanti seperti biasa pula kita bermusyawarah, salam banyak tuh perempuan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kita lanjut next sholat. Ini udah menunjukkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amara bittarahum wa ja'alahu min dalail al-iman. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al-mutawaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. الرحمة المهتاة والنعمة المستاة وعاد الإنسانية إلى طريق القويم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita, termasuk pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan perintah Allah, yaitu mengikuti sholat Idul Adha. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita teladani, kita ikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pada hari bahagia ini tak lupa kami mengajak, marilah kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, tidak cukup hanya dijadikan sebagai sejarah untuk dikenang saja. Namun kisah tersebut hendaklah diambil ibrah atau pelajaran, karena di dalamnya terdapat
hikmah yang sangat besar manfaatnya bagi umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan dalam beragama. Di antara pelajaran itu adalah yang pertama, bahwa beriman atau beragama pada dasarnya adalah melawan hawa nafsu atau melawan kesenangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung mengikuti keinginan hawa nafsunya, yaitu ingin melakukan hal-hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan lainnya tanpa memperdulikan bahwa hal tersebut sebenarnya bisa menyakiti, merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Disinilah agama ini hadir memberikan seperangkat aturan, yakni mengatur perbuatan. Ada haram, ada halal, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, ada yang baik, ada yang buruk dan lain sebagainya. Dengan demikian, masing-masing dari orang yang beragama sesungguhnya mematuhi aturan agama, bukan mengikuti keinginan atau kehendak hawa nafsunya. Di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pada waktu itu kenikmatan tertinggi yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memiliki seorang putra, di mana Nabi Ibrahim telah bertahun-tahun, bahkan disebutkan hingga beliau usia 80 tahun baru dikabulkan dengan memiliki anak. Sehingga sekali lagi memiliki seorang putra pada waktu itu adalah kebahagiaan dan kenikmatan tiada tara. Namun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengalahkan hawa nafsu dan kecintaannya kepada putranya dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran atau ibrah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu penegasan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini adalah hak hidup. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanan atau sebagai ibtila kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini sungguh-sungguh ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita semuanya pun pasti akan mendapatkan ujian dalam kondisi dan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwa ketika Nabi Ibrahim telah mengikuti perintah Allah untuk menyembelih putranya, kemudian atas kemurahan Allah, maka objek sembelihannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan kambing. Penggantian objek kurban dari manusia berpindah kepada hewan mengandung makna bahwa manusia memiliki hak hidup yang seorang pun atas nama apapun tidak boleh dan tidak dibenarkan menghilangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang berbahagia, ajaran menjunjung tinggi kemanusiaan dalam agama Ibrahim pada masa itu benar-benar sangat langka, mengingat ada banyak kepercayaan suku yang melakukan persembahan kepada Tuhannya atau berkurban dengan menggunakan darah manusia. Sementara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW sedari awal dengan tegas mengharamkan meneteskan darah manusia. Penegasan akan hak hidup dan hak dasar yang lain yang dimiliki oleh manusia di kemudian hari disampaikan secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam sebuah khutbah di Padang Arafah ketika Rasul menjalankan ibadah haji yang dilakukannya hanya sekali dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan istilah haji wada, haji perpisahan, pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau bertepatan dengan 632 Masehi. Dan dalam khutbah itulah sehari setelahnya pada tanggal 10 Dzulhijjah pada tahun yang sama. Dalam kedua khutbah itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada semua orang yang hadir bahwa jiwa, harta dan harga diri manusia memiliki kemuliaan yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Rasul bersabda, Ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bi hadzal mawqifi abada.
Ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada wa hurmati syahrikum hada wa satalqawna rabbakum wa yas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di dulalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Wahai manusia sekalian, dengarkanlah perkataanku ini. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali setelah tahun ini aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian selama-lamanya. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian itu mulia, sebagaimana mulianya hari ini, sebagaimana mulianya bulan ini. Kelak kalian akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan yang kalian lakukan di dunia. Ingatlah, setelah aku wafat, janganlah kalian kembali kepada kesesatan di mana sebagian di antara kalian memukul atau membunuh satu sama yang lain. Kemudian pada khutbah yang kedua, Rasul pun mengingatkan, Ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun kullukum li Adam wa Adam min turabin. Inna akrakum indallahi atqakum laisa li'arabiyyin 'ala a'jamiyyin laisa li'arabiyyin 'ala a'jamiyyin wala li'ajamiyyin 'ala arabiyyin wala li'ahmar 'ala abyad wala li'abyad 'ala ahmar fadlun illa bittaqwa. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, leluhur kalian juga satu. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada selain Arab. Orang selain Arab tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang yang berkulit merah tidak lebih utama daripada orang yang berkulit putih. Orang yang berkulit putih pun tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah, kecuali lebih utamanya dalam tingkat ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jama'atul Adha rahimakumullah. Khutbah Rasulullah SAW di atas, baik yang disampaikan di Padang Arafah maupun pada hari Idul Adha, menegaskan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menyatakan bahwa kemuliaan seseorang adalah berasal dari ketakwaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat Jama'atul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari raya Idul Adha ini, meski mungkin sebagian kita dalam situasi yang masih belum normal, belum seperti sedia kala, tetapi dengan segala rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur karena kita diberi kesehatan, kita diberi keselamatan dan rizki-rizki yang lain, sehingga kita dapat berusaha menggunakan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita di antaranya bahwa dalam beragama membutuhkan pengorbanan. Allah menuntut kepada kita sebuah pengorbanan dan itu harus kita tunjukkan. Kemudian Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk melawan hawa nafsu, melawan kecintaan kita kepada dunia. Beragama adalah usaha menjadikan diri kita sebagai manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang tidak diperbudak oleh hawa nafsunya dan oleh keinginan-keinginan yang tidak baik. Seharusnya manusia itu menghamba seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan Idul Adha tahun ini kita lebih bersemangat lagi untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjadi seorang muslim dan mukmin yang sekian hari kian meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syanaka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
يا أرحم الراحمين ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا وتقبل مقاصدنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا salim dengan salim-saliman. Wadah, nanti kita salim-saliman sana tuh. Kita selesai sholat tuh. Proses salim-saliman tuh satu persatu. Ke jamaah sebelah sana sudah proses. Yang perempuan ada anak. Salim-saliman. Ini yang perempuan safnya di sini tadi. Kita prosesnya. Nah, ini salim-saliman. Lumayan. Tumben sholat. Itu jangan. Sudah salim-saliman. Kita salim-saliman. Ini kita proses salim-saliman. Pak. Ya mas, tuh lumayan sini tuh kita tradisi sholat id kayak gini. Nah, salim-saliman jadi yang tua, pemuda, ataupun sebaliknya. Prosesnya memang kita salim-saliman kayak gini ya, Pak. Tuh salim-saliman. Nanti gantian. Lumayan sih. Ayo. Wajib kita. Panjang masih tuh. Siwa. Lagi dikit lagi cuy. Kepada seluruh panitia Idul Kurban Masjid Baitul Jannah untuk segera